Sama Angel semua melalui video ini yang mengangkat tema tips menjadi ketua umum OSIS. Kenapa video ini aku buat? Karena kebetulan setelah aku diundang sebagai pemateri dan motivator di kegiatan Motivation Camp and Leadership Training di SD Lab School Cibubur, banyak dari adik-adik sekalian, teman-teman siswa-siswi SD Lab School Cibubur yang tanya aku melalui DM mengenai gimana sih cara jadi ketua umum OSIS. Apa saja persyaratannya, seperti apa prosedur yang dilalui, apa saja aktivitasnya menjadi ketua umum OSIS. Karena aku agak sedikit sibuk di sekolah, sekarang aku sudah kelas 9 dan lagi sibuk-sibuknya bimbel serta mempersiapkan ujian akhir, sehingga kurang ada waktu untuk menjawab satu-satu pertanyaan dari adik-adik sekalian. Aku akan jawab di sini secara detail dan mudah-mudahan menjawab pertanyaan Angel sekalian ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Seperti apa sih tahap pencalonan OSIS? Tahap-tahap pencalonan ketua umum OSIS. Oh ya, disclaimer on ya, kalau ketentuan OSIS yang aku sampaikan sekarang ini adalah yang aku jalani sendiri di sekolahku, yaitu SMP Lab School Cibubur, dan mungkin tiap sekolah mempunyai ketentuan yang berbeda-beda. Oke, pertama-tama sebelum kalian mendaftarkan diri menjadi ketua umum OSIS, kalian harus mengikuti serangkaian tes seleksi CAPSIS atau calon pengurus OSIS terlebih dahulu. Nah, Angels, pertama-tama kalian harus jadi CAPSIS dulu nih. Di dalam kegiatan CAPSIS ini, Angels kalian harus melalui serangkaian tes dan kegiatan dulu, seperti tes tertulis, menulis esai, psikotes, wawancara, serangkaian tes fisik dan kesehatan. Angels juga harus memenuhi kelengkapan berkas administrasi. Kalian juga harus memiliki riwayat berkelakuan baik, memiliki nilai akademik di atas rata-rata, dan tes kerohanian. Nah, bagi kalian yang beragama Islam atau Muslim, harus mampu menghafal surat An-Naba sebanyak 40 ayat. Sedangkan untuk non-muslim ada serangkaian tes yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, kemudian setelah lolos menjadi pengurus OSIS, baru kemudian untuk Angel sekalian yang berminat mencalonkan diri menjadi ketua umum, selanjutnya dipersilahkan untuk mendaftarkan diri untuk menjadi bakal caketos atau bakal calon ketua umum OSIS. Selanjutnya aku akan membahas mengenai persyaratan pendaftaran caketos atau calon pengurus ketua umum OSIS ya. Jadi Angels, persyaratan pendaftaran caketos atau calon ketua umum OSIS diantaranya adalah kita harus mengumpulkan surat pernyataan kesediaan menjadi bakal calon ketua umum OSIS, kemudian harus memiliki daftar riwayat hidup, surat rekomendasi dari wali kelas, surat rekomendasi dukungan dari teman-teman, tim sukses atau tim sukses. Oh iya, menjadi caketos juga nanti kalian harus memiliki tim sukses yang kamu pilih dari teman-teman kamu sendiri yang nantinya akan mendukung kamu selama proses pencalonan menjadi ketua umum OSIS. Kemudian tim sukses nantinya yang akan membantu kamu dalam setiap kegiatan pencalonan kamu seperti kampanye dan lain-lain. Selain tim sukses, caketos juga harus memiliki jubir atau juru bicara. Jubir atau juru bicara nantinya akan mendampingi kamu saat kampanye dan debat terbuka. Oh iya, nanti juga akan debat terbuka antara sesama kandidat. Sifatnya terbuka dan disaksikan oleh seluruh warga sekolah kamu. Dan nanti jubir atau juru bicara kamu akan mendampingi kamu saat debat. Jubir sebelumnya membacakan visi, misi, dan program kerja. Oke Angel, selanjutnya caketos harus menyerahkan bukti pernah melaksanakan LKS atau latihan kepemimpinan siswa. Nah, bukti ini tuh berupa sertifikat ya.
juga Caketos harus bisa membuat daftar prestasi yang pernah diraih. Ini boleh prestasi akademik dan non-akademik ya. Caketos juga diharuskan memiliki nilai akademik di atas rata-rata. Ini sepertinya penting mengingat setelah kamu terpilih serta menjabat sebagai ketos, nanti kamu akan bertanggung jawab atas seluruh anggota kamu, tiap divisi, dan bertanggung jawab atas seluruh program kerja OSIS. Nah, selanjutnya Caketos harus menyusun visi, misi, dan program kerja. Oke, next Angels, Caketos juga harus membuat poster. Nah, untuk Caketos kalian nanti diharuskan membuat poster yang di dalamnya mencantumkan nomor urut, terdapat visi, misi, dan program kerja. Kalian bisa lihat ya, ini contoh poster saat aku mencalonkan diri dulu. Kemudian selanjutnya Caketos juga harus membuat video Caketos, video kampanye dengan durasi kalau nggak salah aku tuh dulu 4-5 menit deh. Ini video Caketos aku dulu. Apa yang sudah kita perbuat untuk negeri ini? Ya, mungkin kita tidak seberuntung pendahulu kita dulu. Dan ya, mungkin kenangan mereka lebih berwarna. Tapi kawan, jangan putus asa. Sisihkan lengan bajumu. Badai pasti berlalu. Mari bersatu, mari berpegangan tangan. Bersama kita maju demi masa depan, demi alma mater kita tercinta, SMP Lab School Cibubur. Hai Lab Schoolian, perkenalkan, nama saya Nikira Faisya Maza, dan saya adalah calon ketua umum OSIS SMP Lab School Cibubur periode 2021-2022 dengan nomor urut 2. Visi saya adalah memajukan OSIS MPK SMP Lab School Cibubur dan meningkatkan potensi masing anggotanya dengan tetap menjunjung tinggi tujuan nilai dasar Lab School. Misi saya untuk mewujudkan visi saya tersebut adalah yang pertama, menjadikan siswa-siswi SMP Lab School Cibubur beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengarahkan siswa-siswi SMP Lab School Cibubur agar siap menghadapi era globalisasi. Yang ketiga, menjadikan siswa-siswi SMP Lab School Cibubur fasih teknologi dan luas bersosialisasi secara daring untuk memaksimalkan keterbatasan selama pandemi. Yang keempat, menjadikan siswa-siswi SMP Lab School Cibubur berpikiran lebih terbuka dengan cara membuka hubungan sosial secara daring interaktif dengan alma mater lain. Yang kelima adalah menjadikan siswa-siswi SMP Lab School Cibubur berbudi pekerti luhur dan berjiwa sosial tinggi, serta menjunjung nilai kemanusiaan. Dan yang keenam adalah meningkatkan prestasi siswa-siswi dalam bidang akademis maupun non-akademis, sehingga dapat mengharumkan nama alma mater SMP Lab School Cibubur di tingkat nasional maupun internasional. Saya memiliki 3 program kerja dengan tetap meneruskan program kerja yang sudah baik dari para pendahulu. Yang pertama, Labs Leadership Forum. Forum diskusi online lintas alma mater dengan kajian leadership. Sebulan sekali mengadakan studi banding dengan OSIS MPK sekolah lain untuk meningkatkan kinerja dan kualitas kerja. Kegiatan berupa webinar, forum diskusi dengan tukar pikiran dan berbagi pengalaman serta program kerja. Yang kedua adalah Labs Achievement. Program kerja dalam bentuk apresiasi terhadap prestasi siswa-siswi SMP Lab School Cibubur. Program kerja berupa postingan siswa-siswi berprestasi di Instagram, diikuti dengan Instagram Live Talk Show, yaitu dialog interaktif dengan siswa-siswi berprestasi. Dan program kerja saya yang ketiga adalah Lab Social Issues, diskusi isu sosial dan pengetahuan umum agar membuka mata dengan kondisi sosial masyarakat, menjalin hubungan sosial, dan menambah ilmu public speaking. Program kerja bisa berupa webinar dan kolaborasi dengan organisasi umum di bidang akademis maupun sosial. Vote number 2 for Nikira. Vote number 2 for Nikira. Vote number 2 Nikira. Vote number 2 for 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 Nikira.
Vote number 2 for Nikira. Vote number 2 for Nikira. Vote number 2 for Nikira. Vote number 2 for Nikira. Vote number 2, vote Nikira. Vote number 2 for 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 Nikira. Vote nomor 2 Nikira. Vote number 2 for Nikira. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa tonton videonya di akun Instagram SMP Lab School Cibubur ya. Nah, sama seperti poster, video Caketos juga harus mencantumkan visi, misi, dan program kerja. Oke, next Angels, kalian nanti juga akan melalui tahap kampanye dan voting pemilos atau pemilu OSIS. Voting dilakukan oleh seluruh warga sekolah, dalam hal ini seluruh siswa. Serta pemilu dilakukan secara luber jurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan ini adalah momen saat voting dan penghitungan suara saat itu. Dilakukan secara online karena saat itu masih masa pandemi. Oke Angels sekalian, untuk selanjutnya aku akan membahas mengenai Lalinju. Banyak dari Angels kalian yang reply story aku tanya-tanya mengenai Lalinju. Lalinju itu apa sih? Jadi Angels sekalian, Lalinju atau lari lintas juang adalah bagian dari rangkaian proses pelantikan OSIS MPK sebelum serah terima jabatan dari OSIS MPK pendahulu kepada OSIS MPK penerus. Nah, waktu aku dilantik menjadi ketua umum OSIS, kebetulan prosesi masih dilakukan secara online karena saat itu pandemi COVID-19. Jadi saat itu tidak ada prosesi Lalinju. Tapi saat aku demisioner, kita udah kembali new normal. Alhamdulillah aku berkesempatan melalui proses Lalinju yang sangat seru banget. Nanti aku ceritain ya prosesi Lalinju saat aku demisioner setelah sesi ini. Oke, next adalah prosesi sertijab atau serah terima jabatan. Angels sekalian bisa lihat ini adalah prosesi penandatanganan oleh ketum OSIS pendahulu dan ketum OSIS penerus serta penyerahan panji sebagai simbol pendelegasian tanggung jawab ketua umum pendahulu kepada ketua umum penerus. Next adalah pemasangan jas OSIS secara simbolik oleh kepala sekolah kepada ketua umum yang baru menjabat. Nah, ini kita lihat sudah ada kepala ketua umum OSIS setelah prosesi sertijab atau serah terima jabatan dan pelantikan. Oke, next untuk selanjutnya ada sebagian dari Angels yang suka mempertanyakan simbol dari jas serta perangkat yang suka dipakai oleh ketua umum OSIS. Untuk itu aku mau jelasin ya. Pertama, jas ketua umum OSIS yang berwarna biru tua dan ada talcon atau tali komando untuk ketua umum OSIS berwarna kuning. Selanjutnya di lengan kiri adalah logo angkatan OSIS MPK. OSIS MPK angkatan aku bernama Reswara Veda Aradana yang artinya pemimpin yang unggul, bijaksana, penuh penghormatan dan cinta perdamaian. Oke, kita akan membahas simbol OSIS MPK angkatan kami, yaitu citah. Mengapa citah? Citah melambangkan kebijaksanaan, kegigihan, dan kecepatan. Di logo ini juga terdapat perisai yang melambangkan pertahanan atau perlindungan, kemudian 10 daun melambangkan angkatan 10 yaitu angkatan aku, kemudian 66 tutul citah melambangkan 66 anggota OSIS MPK, 7 bintang melambangkan 7 nilai dasar lab school, bintang berwarna emas menggambarkan prestasi-prestasi OSIS MPK, warna biru yang menggambarkan kecerdasan dan kebijaksanaan, dan warna kuning menggambarkan kreativitas, keceriaan, dan optimisme. Untuk selanjutnya di lengan kanan adalah logo bidang. Bidang aku adalah ketua umum. Lambangnya 2 ekor citah yang berdampingan. Ini melambangkan bahwa 2 pilar utama organisasi yakni pimpinan tertinggi OSIS dan MPK berdampingan dengan kompak untuk berkoordinasi memajukan OSIS dan MPK. Oh iya, ketua umum MPK SMP Lab School Cibubur saat masa bakti aku adalah Amanda Salsabila. Next question is, apa perbedaan dari ketua umum OSIS dan ketua umum MPK? Ketua umum OSIS dan ketua umum MPK merupakan 2 jabatan tertinggi
Setiap sekolah memiliki kebijakan sendiri dalam membentuk struktur organisasi. Selanjutnya mengenai fungsi. Ketua Umum OSIS menjalankan fungsi eksekutif, sedangkan Ketua Umum MPK merupakan evaluator yang mengawasi jalannya fungsi dari Kabinet OSIS. Oke, aku mau terangkan ya beberapa job desk Ketua Umum OSIS. Yang diantaranya adalah yang pertama, Ketua Umum memegang kendali kepemimpinan kegiatan kepengurusan organisasi. Yang kedua, melaksanakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kemudian memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan OSIS. Kemudian Ketua Umum OSIS juga harus menjaga hubungan baik antara OSIS, MPK, dan MPO. Kemudian juga Ketua Umum OSIS menentukan kebijaksanaan tentang penyelenggaraan OSIS dan menetapkan peraturan-peraturan untuk menjalankan kebijaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan sekolah. Next, dalam menjalankan fungsi eksekutifnya, Ketua Umum OSIS dibantu oleh 2 orang ketua bidang, yaitu Kabid 1 dan Kabid 2 yang disebut dengan Trium OSIS. Kabid 1 aku saat itu adalah Akila Alisha Bawono dan Kabid 2 aku adalah Farah Sandia Adiganda Dino. Ingat ya Angel semua, Trium OSIS yang terdiri dari ketua, Kabid 1 dan Kabid 2 harus kompak dan solid. Kenapa? Karena Trium OSIS adalah pilar tertinggi OSIS yang bertanggung jawab penuh atas kinerja seluruh anggota serta bertanggung jawab atas terwujudnya seluruh program kerja. Trium OSIS memimpin seluruh bidang-bidang dalam struktur organisasi yang terdiri dari sekretaris, bendahara, kesenian, humas, wirausaha, kepentingan sosial, dokumentasi, kerohanian, PWG, BN, olahraga, dan kesehatan. Oke, next Angel semua bisa lihat ini adalah pengurus OSIS MPK Reswara Veda Aradana masa bakti 2021-2022 SMP Lab School Cibubur. Next question. Apa saja program kerja yang berhasil dilaksanakan oleh OSIS MPK Rasda selama masa bakti sih? Oke, alhamdulillah selama masa bakti 2021-2022, OSIS MPK Reswara Veda Aradana telah menjalankan seluruh program kerja dengan baik. Aku mau sebutin program kerja yang telah berhasil dilaksanakan selama masa bakti aku, tapi tidak secara mendetail ya. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa visit di akun resmi OSIS MPK aku ya, yaitu Rasda Aradana. Oke, jadi ini proker-prokernya diantaranya adalah proklamasi, Hari Batik Nasional, Labs Charity Expo, Hari Guru, Parents Teaching Day, Laskar, Kesatria, Kausar, Labzas, Lab Star Talent, Lab Spirit, Become Labs, Expo, dan masih banyak lagi. Oke Angels, untuk selanjutnya, setelah 1 tahun masa bakti, maka tiba saatnya aku demisioner dari jabatan aku dan seluruh tanggung jawab aku. Untuk itu, sebelum serah terima jabatan, biasanya diadakan sidang umum laporan pertanggungjawaban. Di sini Ketua Umum OSIS menyerahkan berkas laporan pertanggungjawaban selama 1 tahun masa bakti OSIS kepada Ketua Umum MPK. Nah, bisa Angel semua lihat ya, ini prosesi sidang dan penyerahan berkas laporan pertanggungjawaban selama 1 tahun masa bakti OSIS kepada Ketua Umum MPK. Oke, kita lanjut bahas Lalinju ya. Jadi Angel sekalian, Lalinju atau Lari Lintas Juang adalah salah satu rangkaian proses pelantikan OSIS MPK sebelum serah terima jabatan yang dilakukan oleh OSIS MPK pendahulu kepada OSIS MPK penerus. Nah, kita lihat di sini barisan pasukan lari lintas juang yang berlari sejauh 8 km dipimpin oleh Ketua Umum OSIS MPK. Kenapa 8 km? Itu dikarenakan disesuaikan dengan tanggal pelaksanaannya. Lalinju secara turun-menurun senantiasa dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. 8 km adalah simbol dari bulan kemerdekaan untuk tahap SMP. Nah, setahuku 17 adalah jarak tempuh untuk kakak OSIS dan MPK SMA. Nah, setelah itu ini adalah pidato perpisahan dari Ketua Umum OSIS pendahulu. Pidato Ketua Umum OSIS biasanya dilakukan setelah sertijab atau serah terima jabatan serta proses penandatanganan sertijab dan panji-panji OSIS MPK. Nah, ini adalah Trium OSIS
para penghargaan atau trofi ketua umum OSIS. Aku secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari teman-teman sekalian serta ibu dan bapak guru untuk masa bakti sebagai ketua umum OSIS ini. Sungguh merupakan suatu kehormatan bagi saya pribadi bisa menjadi bagian terpenting dalam jabatan struktural organisasi yang sangat membanggakan ini. Next question, apa sih manfaat menjadi ketua umum OSIS? Jujur manfaat itu banyak banget, namun yang bisa aku share kali ini adalah salah satunya aku menjadi terlatih bertanggung jawab, terus melatih jiwa kepemimpinan, mengasah skill leadership, skill teamwork, dan banyak sekali soft skill yang bisa aku latih selama aku menjabat sebagai ketua umum OSIS. Kemudian aku juga bisa mewakili sekolah dalam kesempatan berbagai kegiatan baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Memperluas networking aku karena selalu rutin diadakan pertemuan antara ketua umum OSIS dalam skala regional. Jadi aku kenal ketua umum OSIS sekolah lain. Dan terakhir, manfaat semenjak aku menjadi ketua umum OSIS adalah aku jadi banyak undang-undangan, jadi pembicara atau narasumber di sejumlah OSIS SMP sekolah lain, menjadi motivator tentang leadership dan edukasi, serta banyak juga diundang sebagai speaker di beberapa organisasi. Nah, Angel semua bisa lihat sendiri kan, banyak kegiatan dan kesempatan yang aku peroleh berkat jabatan aku sebagai ketua umum OSIS. Nah, gimana Angel sekalian? Sudah jelas belum? Mudah-mudahan sudah terjawab ya pertanyaan dari Angel sekalian. So, pada prinsipnya begitu banyak manfaat yang bisa kita peroleh dari bergabung menjadi OSIS. Dan pengalaman yang begitu berharga tak ternilai harganya selama menjabat sebagai ketua umum OSIS. So, tunggu apa lagi? Ayo semangat Angels, persiapkan diri kalian untuk pemilihan ketua umum OSIS di sekolah kalian di masa bakti selanjutnya. See you on top. Salam Jewels, shine bright.